Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 25 program Immersion Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Jakarta. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Nursita Pratini, Rais Kausar, Ageng Widi Anugrah, dan Martauli Fiona. Pada program ini, kami memilih PT Bukan Kopi Biasa atau biasa dikenal dengan nama BKB sebagai objek dari program immersion kami. BKB sendiri saat ini telah memiliki 2 outlet yang berada di kawasan Cijantung dan Sentra BRI Sudirman, Jakarta. Kami memilih fokus pada outlet BKB yang ada di Sentra BRI Sudirman, Jakarta karena outlet ini merupakan pusat dari BKB yang menghasilkan penjualan dan pendapatan paling tinggi. BKB memperluas lokasi serta menu pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin meningkat dan mengikuti tren pasar saat ini untuk membuat coffee shop yang turut menyediakan area luas bagi pelanggan untuk bisa melakukan pertemuan, berdiskusi, maupun agenda meeting. BKB menyajikan kopi dengan cita rasa yang khas, makanan, serta minuman sehat yang bermitra dengan merek lokal ternama yaitu Rejuve. Dalam menjalankan program ini, kami berkesempatan untuk mendapat pendampingan langsung dari Ibu Afrida Fatarani selaku Finance and General Affair Manager dari BKB. Halo, aku Afrida Fatarani. Aku manajer keuangan dan umum PT Bukan Kopi Biasa. PT Bukan Kopi Biasa berdiri pada tahun 2018 dan kami pertama membuka cabang di Sentra BRI pada tahun 2021. Kami menyediakan berbagai macam jenis minuman berbahan dasar kopi. Dan pada tahun 2023, kami memperluas area usaha kami dan menyediakan berbagai macam jenis masakan, terutama Chinese food dan cemilan. Kami sangat senang bekerja sama dengan program Immersion Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Terima kasih banyak. Kami melakukan analisis internal dan eksternal perusahaan dengan beberapa metode. Analisis faktor eksternal secara makro menggunakan Pestle Analysis, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum. Sedangkan analisis faktor eksternal dalam lingkungan industri diidentifikasi menggunakan Porter's 5 Forces Analysis. Selain itu, kami juga melakukan analisis faktor internal dan eksternal secara mikro menggunakan SWOT Analysis. Berdasarkan analisis keuangan, perusahaan BKB mengalami penurunan penjualan sebesar 12,2% berdampak pada penurunan laba bersih sebesar 12,8%. Halo, saya Fitri Yanawati. Di sini saya bekerja sebagai kasir. Saya bekerja di sini sudah 2 tahun dan untuk makanan favorit di Bukan Kopi Biasa itu kebanyakan adalah nasi goreng, nasi ayam, beef yamin, mie yamin, dan snack-snack lainnya seperti cireng, tahu baso, dan dimsum, spesialin juga termasuk makanan favorit di sini. Untuk Bukan Kopi Biasa sendiri kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, dari hari Senin sampai Jumat, dan untuk pengunjungnya sekitar perharinya 150 pengunjung Kak. Berdasarkan hasil diskusi dengan manajer finance dan general affair BKB yaitu Ibu Afrida, penurunan penjualan tersebut berasal dari penurunan order makanan para pelanggan yang mempengaruhi penjualan secara harian. Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal serta kondisi keuangan perusahaan, kami telah merumuskan masalah utama pada BKB saat ini, yaitu penurunan penjualan dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini berlangsung. Yang pertama adalah faktor operasional. Permasalahan utama di area ini meliputi waktu penyajian yang cenderung lama, tidak adanya store manager untuk mengawasi operasional harian yang mengakibatkan kurangnya standarisasi mutu dan operasional. Dari segi produk, kami menemukan bahwa diversifikasi menu masih terbatas. Pada aspek keuangan, perusahaan belum memiliki sumber pendapatan baru yang signifikan untuk menopang pertumbuhan.
Dalam bidang pemasaran, kami mencatat beberapa kelemahan seperti kurangnya promosi melalui media digital. Dari sisi lokasi dan infrastruktur, jumlah outlet yang terbatas membuat skala bisnis menjadi kecil. Kemudian, di aspek teknologi, perusahaan belum memiliki kerjasama dengan platform digital seperti GrabFood atau GoFood. Terakhir, pada faktor persaingan dan pasar, perusahaan menghadapi tantangan berat dari persaingan ketat. Semua faktor ini saling berhubungan dan memberikan dampak pada penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan strategi perbaikan yang komprehensif untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama adalah rekomendasi strategi jangka pendek yang dapat dilakukan oleh BKB untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Dengan menarik segmen baru dan meningkatkan repeat purchase, diantaranya adalah dengan melakukan rekrutmen store manager, diversifikasi produk dengan healthy food, menjalin kemitraan strategi baik dengan supplier maupun dengan platform digital sebagai alternatif channel penjualan. Memberikan promo penjualan dengan gimmick marketing seperti menggunakan nama menu yang unik, branding secara masif dengan optimalisasi sosial media dan influencer, serta survei pelanggan secara berkala. Selanjutnya, rekomendasi strategi jangka panjang yang bagi BKB untuk bisa bersaing dan meningkatkan positioning di industri adalah dengan menambah sumber pendapatan baru dengan ekspansi outlet, evaluasi bisnis model kedepannya dengan konsep small size outlet atau dikenal dengan istilah grab and go, serta adaptasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Semoga analisis dan rekomendasi kami bermanfaat dalam meningkatkan value penjualan dan pendapatan PT Bukan Kopi Biasa. Terima kasih.